harusnya saya berharap agar teman-teman itu bisa mengikuti ini ya berdiakonia. Karena apa? Karena berdiakonia ini salah satu membuat kita pintar. Perut yang kenyang itu orang itu nggak jadi edan ya. Kemarin kan ada seruan untuk itu ya menjarah toko-toko Cina. Ingat nggak berapa hari yang lalu itu geger tuh ya, selebaran sama ajakan untuk menjarah toko-toko Cina. Kenapa? Karena mereka lapar. Makanya saya bilang, Gilbert ngawur. Masa orang mau jarah di tengking-tengking? Salah. Orang jarah itu dikasih makan. Nah, saya senang akhirnya Gilbert sedikit bertobat. Ya, semoga benar-benar bertobat ya. Itu kasih makannya bukan pencitraan dapur umumnya. Moga-moga benar-benar bertobat. Tapi kalau menurut saya, gereja segede itu dapur umumnya sekecil itu menurut saya mah cuma pencitraan ya. Itu coba kalau jam tangannya Gilbert kasihkan ke Damaris. Wah, kita kasih makan sejakarta lu, serius. Kalau jam tangannya Gilbert yang 2 miliar itu kasih ke Damaris, ya. Wah, itu benar-benar kita buka semua, kita bagi sembako itu. Selesai itu, nggak ada orang menjarah itu. Masalahnya berani nggak? Oh, dia maunya nggak mau rugi, maunya tengging. Kalau tengging ini kan cuma modal apa? Modal abab doang. Tengging, tengging kan. Kalau berhasil syukur, nggak berhasil ya sudah. Ya kan, yang penting duit dia aman, begitu rusut dia pergi ke Amerika. Ya kan? Tengking-tengking, gitu kan abab doang. Ya kan, nggak ada ruginya bang, ya nggak ada. Wah, tengking, corona, tengking, penjara, tengking. Jengking juga dia lama-lama. Tapi kalau coba jam tangannya dikirim, nggak perlu tengking, jam tangannya kasih. Nggak perlu tengking, nggak akan ada penjarahan. Percaya nggak? Aku yakin ketukan kuping saya, yuk. Jam tangannya kasihkan itu semua 2 miliar itu. Nggak perlu ditengking-tengking. Nggak ada penjarahan. Masalahnya dia mau nggak kasih jam tangannya. Baru jam tangan, belum mobilnya dia. Belum lain-lainnya. Mana mau. Cuman pencitraan doang kok. Aduh, kasihan Gilbert lagi. Udah sama-sama gemuknya begini ya. Tapi gemukan dia daripada saya ya. Saya memang harus bertobat. Ini saya mulai bertobat gemuk-gemuk ini. Bukan bertobat kritik Gilbert, tapi bertobat dari gemuk ini. Ini saya harus pindah rumah sekali lagi, terus saya mau fitness ini ya. Habis pindah rumah sekali lagi. Ini baru saya fitness. Karena biar tenang ini ya. Soalnya saya ini lagi merusung pindah-pindah begitu, kita lagi ribet gitu ya. Jadi mau, aduh tanggung deh, udah capek tanggung deh ya. Jadwalnya juga masih kacau ini, begitu jadwal sudah fix. Ya, jadwal sudah fix, semua saya atur settle. Nanti saya janji pramuka. Janji pramuka nanti saya six pack lagi. Haleluya. Jangan pastor. Lanjut dulu Pak Matias tambah. Orang yang six pack itu kan homo kebanyakan pastor. Aduh, iya, tapi saya kan sudah buktikan punya anak 2. Kalau lu kan belum terbukti. Kalau gue kan udah. Gilbert nih. Pak, selamat malam semuanya Pak. Ya, selamat malam Pak Gilbert. Saya spot dulu nih Pak Gilbert. Ya, shalom Pak Gilbert. Shalom Pak. Ini saya mau menanggapi judul hari ini ya Pak. Judul hari ini apa Pak? Judul hari ini yaitu ajaran pembodohan massal agama. Baik Pak. Jadi kan sebelumnya ini saya agak ingin memberikan alternatif ya Pak dari sini Pak, bahwa sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Paul dan Bapak Ibu di sini. Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa tanggapan Pak terkait judul ini. Jadi kan diharapkan di masa sekarang ini Pak, orang-orang itu semakin modern, dia akan semakin jauh dari identitas agama Pak. Tapi kalau yang berdasarkan yang saya baca di Class of Civilizations, karya Samuel Huntington yang membahas tentang isu politik identitas pasca Perang Dingin, itu memang berbeda Pak, yang seperti dari harapan kita. Saya boleh share screen nggak Pak? Boleh, bentar. Oke, saya share screen. Oke. Nah nih, sebentar. Caranya, sebentar. Ya, silakan. Ini saya Pak Gilbert unjuk gigi nih sekarang nih. Ini dari Samuel Huntington, The Class of Civilizations. Jadi ini ketika seperti Pak Paul tadi bilang, pada zaman Pak Harto itu kelompok-kelompok
politik agama itu ditekan. Tapi memang pada masa-masa Pak Harto itu juga terjadi proses modernisasi, proses pembangunan ekonomi dan lain-lain sebagainya, modernisasi dan sehingga dari proses modernisasi ini justru malah alih-alih diharapkan orang itu menjauh dari agama, justru malah orang itu makin saleh. Begitu juga dengan praktik dengan penunjukan identitas keagamaan maupun kebudayaan atau budaya agama, gabungan dari keduanya. Makanya oleh Gilles Kepel, saya mohon maaf, itu dikatakan Tuhan itu sedang membalas dendam, la révenge de Dieu dalam bahasa Perancis. Jadi jadi dalam gambar ini kan terjadi modernisasi. Modernisasi ini dampak kepada masyarakat adalah penguatan politik, ekonomi, dan militer. Tapi dari individual bisa menghasilkan alienasi dan krisis identitas. Sehingga jawaban dari kedua ini adalah cultural and religious resurgence. Seperti misalnya, oh kenapa kita menjadi maju? Oh ini karena kita dekat dengan mengikuti ajaran para leluhur, atau saleh dengan ajaran para leluhur, dan seterusnya. Seperti itu. Dan begitu juga krisis identitas. Alienasi misalnya orang-orang yang tidak mendapatkan kue pembangunan, dan seterusnya. Nah, ini saya ingin menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Matias Tambah. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya agak menyela tadi, kalau mungkin saya dirasa agak kurang ajar, saya mohon maaf. Jadi begini, tadi kan Pak Matias Tambah bilang solusinya itu adalah, kalau kurang lebih adalah bergabung ke masyarakat barat ya. Jadi itu sebenarnya kalau saya lihat, apa yang dikatakan Pak Matias Tambah itu adalah salah satu respons masyarakat non-barat ketika melihat dominasi barat. Jadi saya alat ya, masyarakat barat itu basisnya itu dari kekristenan barat, baik Kristen Katolik maupun Protestan, maupun juga filsafat Yunani kuno maupun Romawi kuno, alih-alih Yudaisme, saya mohon maaf. Dan kemudian, nah ini jadi ketika menghadapi dominasi barat, masyarakat non-barat itu ada 3 respons. Pertama, menolak baratisasi dan juga menolak modernisasi. Yang kedua, itu seperti yang pertama tuh respon di negeri Cina maupun seperti di Korea waktu abad ke-19. Yang kedua, menerima baratisasi tapi juga menolak modernisasi. Itu yang kedua adalah yang kedua bisa seperti contohnya Mesir pada zaman Muhammad Ali. Yang ketiga adalah menerima baratisasi dan juga menerima modernisasi. Contohnya itu adalah seperti Turki pada zaman Atatürk yang bilang kita harus bergabung ke masyarakat barat, Western Society, dan seterusnya. Dan yang keempat itu adalah menolak baratisasi, tapi menerima westernisasi. Contohnya adalah Jepang. Jepang itu adalah satu contoh sukses untuk melakukan itu. Nah, jadi terkait bergabung ke Western Society itu menurut saya juga harus dipikirkan secara matang-matang. Karena ya menurut saya bisa terjadi alienasi dan krisis identitas, seperti contoh dalam kasus Turki. Dalam kasus Turki itu kan terjadi proses baratisasi, kan terjadi yang namanya pembentukan kelompok elit yang disebut Turki putih melawan Turki hitam yang cara beragamanya lebih konservatif, kelas ekonominya kelas menengah ke bawah, rural, dan juga imigran dari rural ke urban, as opposed to Turki putih yang cukup makmur dan juga ya cukup makmur dan jadi elit ekonomi politik sebelum zaman pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Nah, jadi menurut saya memang saya setuju kalau kita harus berhubungan baik dengan Barat, karena Barat itu memang kekuatan yang lebih bertanggung jawab daripada Cina, lebih bertanggung jawab dari segi dampak lingkungan dan terus investasinya, transparansinya, dan seterusnya. Dan tapi kalau baratisasi itu saya kurang setuju karena bisa jadi menghasilkan konflik identitas menurut saya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas atau menyanggah, silakan nyanggah. Terima kasih atas Ya, kesempatannya. yang mau menanggapi boleh ya, silakan yang mau menanggapi Pak Gilbert. Oh ya, tadi Pak Gilbert belum tunjukkan jam tangannya tadi. Pak Gilbert belum. Oke, jam tangan Pak Gilbert seharga 2,5 miliar. Luar biasa. Oke.